Wol mengantar Yang Myung yang akan pulang dari Sewa Walinseo. Yang Myung berkata Wol tidak perlu keluar mengantarnya. Wol mengucapkan selamat jalan dan membungkuk. Yang Myung bertanya, Wol tidak akan tiba-tiba menghilangkan. Meskipun saya menginginkannya. Kemana saya bisa pergi? Benar. Karena kau tahanan sekarang. Kau tahanan dan juga peramal Wol. Yang Myung ingin memastikan atau membuat dirinya percaya. Kalau Wol bukan Yeonwoo. Apa Anda tidak keterlaluan? Yang Myung berkata ia senang karena Wol adalah tahanan dan peramal. Yang Myung minta Wol masuk dan istirahat. Ia pergi. Wol berbalik dan memandang ke satu arah. Yang Myung berjalan pulang dan berpapasan dengan beberapa orang. Yang Myung tiba-tiba merasa tidak enak. Karena orang-orang itu membawa pedang. Wol merasa ada yang datang. Tapi karena tidak melihat siapapun, ia jalan masuk. Wol terhenti karena mendengar seseorang memanggilnya. Wol menoleh dan terkejut. Raja ada di depannya. Raja jalan mendekati Wol. Apa ini kenyataan? Apa maksudmu? Apa ini bukan ilusi? Apa ini benar-benar Anda? Yang mulia. Ini bukan ilusi. Ini benar-benar aku yang datang untuk mencarimu. Yeonwoo. Aku tidak mengenalimu. Aku benar-benar bodoh. Yeonwoo menangis. Raja mendekat dan memeluk Yeonwoo. Keduanya menangis. Rasa sedih, menyesal, dan lega menjadi satu. Yang Myung tiba dan menyaksikan keduanya. Sekali lagi, Yang Myung harus patah hati. Yang Myung berjalan pergi sambil menangis. Ia bertemu Wun di jembatan. Wun memberi tanda untuk diam. Di belakang Wun ada 3 pria tadi yang berpapasan dengan Yang Myung. Wun berbalik dan menghadang 3 pria itu. Mereka langsung menghunus pedang dan menyerang Wun. Wun bergerak dengan cepat sekali. Ia langsung membunuh 3 pria itu. Tanpa menarik nafas, Wun langsung lari ke arah Sewa Walinseo. Yang Myung sadar, Raja dan Yeonwoo dalam bahaya. Ia mengambil salah satu pedang milik pembunuh itu dan lari mengikuti Wun. Raja dan Yeonwoo dikepung oleh sekitar 6 orang pembunuh bertopeng. Raja menggenggam tangan Yeonwoo dan keduanya berjalan mundur. Mereka menyerang. Wun tiba tepat waktu menangkis serangan mereka dan langsung mengamankan Raja. Wun menyerang mereka. Tidak memberi ruang pada pembunuh mendekati Raja. Yang Myung datang dan berhasil membunuh 1 orang. Tapi Yang Myung sendiri terluka. Raja terkejut. Raja langsung merebut pedang Yang Myung dan membunuh seorang pembunuh. Wun berhasil menghabisi sisa pembunuh itu dan mengamankan situasi. Tapi sayang, datang lagi pembunuh yang mengepung mereka. Raja dan Yang Myung bertukar pandang. Raja mengangguk pada kakaknya. Yang Myung mengerti dan langsung menarik Yeonwoo lari. Raja dan Wun menghadapi para pembunuh. Raja dan Yeonwoo sempat bertukar pandang sebelum Yeonwoo lari bersama Yang Myung. Yang Myung mengajak lari Yeonwoo. Ia tidak menjawab saat Yeonwoo bertanya mau kemana mereka. Raja dan Wun berhasil mengatasi pembunuh-pembunuh itu. Wun berkata ada pondok kecil di sebelah barat. Jika terjadi kondisi darurat, mereka berencana melarikan Nona ke sana. Raja segera pergi ke pondok itu. Tapi tidak ada orang di dalamnya. Raja segera kembali ke kudanya dan pergi ke kediaman Yang Myung. Salah seorang pembunuh yang lolos. Menghadap Perdana Menteri Yun. Yun marah. Kau membiarkan gadis itu lolos lagi. Pembunuh itu melapor. Ini karena Raja dan pengawal Wun datang. Juga Pangeran Yang Myung yang membantu gadis itu melarikan diri. Yun geram. Bagaimanapun caranya, gadis itu harus ditangkap dan singkirkan juga Gukmu Seong Suchong itu. Nok yang berjalan bersama Seol dan Jansil ke satu tempat. Nok yang ingat setelah bertemu Raja. Hyung Sun menyampaikan perintah Raja. Nok yang adalah satu-satunya saksi dalam kasus Putri Mahkota. Sampai dengan masalahnya selesai, Nok yang harus sembunyi. Ini perintah kerajaan. Cari tempat di mana Nok yang tidak akan ditemukan. Tapi jika Nok yang dipanggil, Nok yang harus segera kembali. Tapi jika Nok yang melarikan diri atau bunuh diri, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nok yang mengerti. Seol melarikan diri dari mereka di sebuah persimpangan. Jansil terkejut. Kau mau kemana? Jansil takut Seol tidak akan kembali pada mereka. Nok yang menenangkan Jansil. Tidak apa-apa. Dia akan kembali. Kau ikut aku. Raja tiba di kediaman kakaknya. Tapi Yang Myung juga tidak ada di sana. Sekarang ia mulai cemas. Raja kembali ke istana. Hyung Sun terkejut melihat darah di hanbok Raja. Ia langsung ingin memanggil tabib.
Tapi Raja membentak. Tidak perlu. Raja duduk dan wajahnya tampak geram. Hari ini semua yang terjadi harus dirahasiakan. Raja menahan marah. Lalu ia memikirkan kakaknya dan Yeonwoo. Yang Myung berjalan ke arah kuil Lady Park. Kebetulan Lady Park sedang keluar. Ia terkejut melihat Yang Myung yang terluka. Yang Myung hanya sempat berkata, "Eomeoni." Lalu pingsan. Lady Park minta tolong Yeonwoo membawa Yang Myung masuk. Lalu Lady Park ingat pernah melihat Yeonwoo. Saat Yeonwoo dan Bo Kyung memberi hormat pada Ibu Suri. Di depan ratu dan juga dirinya. Ia tahu siapa Yeonwoo. Lady Park merawat luka Yang Myung dibantu Yeonwoo. Ia baru buka suara. Apa Anda adalah putri kepala sarjana? Yeonwoo tertegun. Tapi tidak berani berbohong. Ia membenarkan. Ratu muka Lady Park menjadi sedih dan ia hanya menghela nafas. Yeonwoo bingung. Ada apa? Lady Park memandang putranya yang pingsan. Ia menahan tangisnya. Kenapa kau harus tenggelam dalam cinta yang akan membuatmu sakit hati? Lady Park duduk di luar bersama Yeonwoo. Ia tidak tahu bagaimana Yeonwoo bisa bertahan hidup. Ia berkata kalau Yang Myung pernah menemuinya dan bertanya apa ada yang dinamakan reinkarnasi. Ia bersedia melepaskan semuanya. Gelar, reputasi, kekayaannya. Tapi ada satu orang yang tidak akan pernah bisa ia lepaskan. Yeonwoo menunduk. Ia mengerti maksud Lady Park. Lady Park menghela nafas. Mungkin ia ingin menunjukkan padaku wanita yang menggerakkan hatinya. Dan orang seperti apa dia? Lady Park menangis. Hanya demi ibu yang seperti diriku. Dia menyeret tubuhnya yang terluka untuk datang ke sini. Kim Chae-won melihat keduanya. Lalu pergi. Won kembali ke istana dan menghadap raja. Raja berkata, jadi mereka tidak ada di kuil. Won berbohong dan mengiyakan. Raja sepertinya tahu kalau Won bohong. Tapi ia diam saja dan mengajak Won mengikutinya. Raja masuk ke kamar mandinya. Raja minta semua pergi kecuali Hyung Sun dan Won. Raja minta Won memberikan pedangnya. Won langsung menyerahkan pedang pada Raja. Hyung Sun mengamati Raja dengan waspada. Tiba-tiba Raja mengarahkan pedang ke leher Won. Hyung Sun ketakutan. Mengapa Anda melakukan ini? Tolong buka bajumu. Hyung Sun langsung menyilangkan tangan di dadanya. Won tidak mengerti. Raja berkata Won benar-benar tidak menyenangkan. Won bahkan tidak berkedip dengan pedang di lehernya. Paling tidak kau harus menunjukkan sedikit rasa takut. Raja berkata, aku cuma bercanda. Hyung Sun langsung komplain. Yang mulia, mengapa Anda selalu seperti ini? Saya takut setengah mati. Mencari mereka sepanjang malam yang dingin. Pasti sangat melelahkan. Masuklah. Aku sudah menyiapkan ini khusus untukmu. Sebagai pelayan Anda, saya tidak bisa masuk ke dalam situ. Cepat masuk. Ini perintah kerajaan. Melanggar perintah kerajaan berarti tidak setia. Menyebarkan bau badanmu padaku juga tidak setia dan juga tidak tegas di antara aku dan kakak. Adalah kejahatan. Won tertegun. Raja tahu ia bohong dan Raja kesal karena Won sempat ragu dan berani berbohong demi Yang Myung. Raja memberikan pedang Won pada Hyung Sun. Jaga pedang Won. Jika ia keluar dalam setengah jam, pakai pedang ini untuk menebasnya. Won, meskipun aku tidak bisa memberimu posisi yang lebih tinggi, aku menyayangimu di atas yang lainnya. Jadi, jangan sampai susah. Karena apa yang menyusahkanmu, akan menimpaku. Raja jalan keluar, sementara Hyung Sun memegang erat pedang Won. Paginya, Yang Myung sadar dan meskipun menahan sakit, ia segera keluar mencari Yeonwoo. Yeonwoo dan Lady Park sedang membuat hiasan manik-manik. Yang Myung melihat keduanya dan ia tampak lega karena Yeonwoo masih ada di dekatnya. Lady Park melihat Yang Myung. Kau sudah bangun. Ia masuk ke dalam untuk mengecek sarapan dan memberikan waktu untuk mereka. Yang Myung mengira Yeonwoo sudah pergi. Yeonwoo berkata ingin bertemu Yang Myung sebelum pergi. Yang Myung mengajaknya jalan-jalan. Keduanya jalan-jalan dan terdiam beberapa lama. Lalu Yeonwoo bertanya berapa lama Yang Myung tahu. Yeonwoo sadar. Apa mungkin karena Haewusok? Kalau tidak tahu justru lebih aneh kan? Haewusok adalah istilah ciptaanku. Saat memberikan batu itu padamu. Jadi, satu-satunya yang tahu namanya adalah kau. Yeonwoo heran. Lalu kenapa pura-pura tidak tahu? Yang Myung menahan tangisnya. Ia tidak ingin tahu. Selama mungkin. Ia ingin berpura-pura tidak tahu. Melihatmu hidup. Aku sangat bahagia. Tapi,
Jika aku mengakui yang sebenarnya semuanya akan lenyap seperti mimpi. Apa kau tahu rasanya? Kalau kau buka mata di pagi hari, ada tempat di mana kau bisa pergi. Di mana ada hal yang bisa kau lakukan. Orang-orang yang membutuhkan aku dan bisa melihat orang yang sangat kurindukan. Aku sungguh sangat bahagia. Saya juga sangat bahagia. Setiap kali jalanan tampak gelap dan di mana sepertinya tidak ada harapan, Yang Myung selalu menjadi cahaya bagi saya. Karena Anda, saya bisa menyingkirkan masalah saya untuk sementara dan tersenyum bahagia. Saat saya sebagai Peramal Wol, atau saat saya sebagai Heo Yeon Wo, saya selalu merasa berterima kasih pada Anda. Tapi juga, selalu merasa sangat sedih. Saya tetap tidak bisa memberikan pada pangeran jawaban yang Anda inginkan. Yeon Wo ingin Yang Myung membebaskan diri darinya dan menemukan orang lain, dan hidup bahagia. Hanya ini yang bisa saya berikan pada pangeran, ketulusan. Yeon Wo pamit dan membungkuk pada Yang Myung. Yang Myung menahan tangan Yeon Wo. Di kehidupan lalu, kau adalah milik yang mulia. Di kehidupan Ni, apa kau tidak bisa tetap di sampingku? Yeon Wo tampak serba salah. Iba-iba terdengar seruan. Jelas tidak. Raja dan Wun tiba. Yang Myung dan Yeon Wo tampak terkejut. Raja berjalan mendekat dan langsung melepaskan tangan kakaknya dari Yeon Wo. Ia memerintah Wun mengawal Yeon Wo kembali ke istana. Yeon Wo berjalan mengikuti Wun. Ia menoleh lagi dengan cemas ke arah kakak beradik itu. Tapi tidak punya pilihan selain pergi bersama Wun. Raja marah. Hyung Nim, apa kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Melarikan diri dengan wanita milik raja adalah kejahatan. Raja melemparkan pedang ke arah Yang Myung. Yang Myung menangkap pedang itu. Ia tertawa sinis. Apa Anda ingin menghukum saya sebagai pengkhianat? Jika aku ingin mengambil nyawamu, aku bisa menggunakan kekuatan dari hukum negara. Aku memberimu kesempatan untuk mengambil kepala raja, Hyung Nim. Pedang di tanganmu. Itu nyata. Jika kau mengambil kepalaku sekarang, kau akan menjadi raja negeri ini, Hyung Nim. Raja menghunus pedangnya. Yang Myung menahan air matanya dan menghunus pedangnya juga. Keduanya mulai bertarung, mirip seperti dulu, saat mereka remaja. Saat itu Yang Myung di atas angin dan mengarahkan tongkat ke leher putra mahkota Hawon. Saat ini pun, Yang Myung juga lebih unggul dan mengarahkan pedang ke leher raja. Raja membentaknya. Apa kau pikir dengan menjadi raja maka kau akan mendapatkan semua keinginanmu? Jika saya menjadi raja, paling tidak saya tidak akan dipanggil pengkhianat. Lalu, dengan tanganmu sendiri, kenapa kau ragu-ragu? Aku berkata penggal kepalaku. Yang Myung justru gemetaran. Matanya penuh dengan air mata. Ia menarik pedangnya dan berbalik. Yang Myung tidak bisa melakukannya. Hyung Nim, kau sudah menyia-nyiakan kesempatanmu hari ini. Kelak, jangan pernah berharap mendapatkan kesempatan lagi. Yang Myung merasa marah. Ia berbalik dan menatap raja dengan tajam. Raja akhirnya kembali ke istana. Wun mengikutinya. Hyung Sun tampak cemas. Raja berjalan masuk kamar dan berdiri di depan tirai. Ia tanya apa Yeon Wo bisa istirahat. Terdengar jawaban dari balik sekat. Ya, Raja berkata. Apa aku boleh tanya sesuatu? Silahkan bertanya. Apa kau merasa kau sudah dibawa ke sini dengan paksa? Jika saya tidak bersedia, apa Anda akan mengizinkan saya pergi? Hati saya sudah menjadi milik Yang Mulia sejak dulu. Jadi apa yang Anda khawatirkan? Apa aku boleh membuka pintunya? Yeon Wo menjawab. Silahkan. Raja memerintah pelayan membuka sekat. Mereka membukanya dan Yeon Wo membuka pintu ruangan di belakang sekat. Yeon Wo sudah ganti baju. Sesuai dengan status bangsawannya. Sama seperti 8 tahun lalu. Raja tertegun melihat Yeon Wo. Raja minta Yeon Wo mendekat. Yeon Wo maju beberapa langkah. Lebih dekat lagi. Yeon Wo maju sedikit. Raja tidak sabar. Ia berjalan mendekat dan langsung memeluk Yeon Wo. Semua orang memalingkan wajahnya. Yeon Wo merasa malu. Tolong jangan seperti ini. Raja melihat ke arah Hyung Sun dan dengan matanya, ia menyuruh Hyun Sun menyingkirkan semua orang. Hyung Sun berkata, semuanya keluar. Wun dan yang lainnya mundur teratur. Keluar dari kamar raja. Tinggal Hyung Sun yang memandang raja dengan pandangan terharu campur senang. Lalu ia menutup pintu. Raja memandang Yeon Wo. Ia senang sekali.
Akhirnya setelah 8 tahun, Raja memeluk Yeonwoo dan memanggil namanya berkali-kali. Yeonwoo tersenyum. Ya, Yang Mulia. Ia juga terus saja menjawab panggilan Raja. Raja berjalan bersama rombongan dan ia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Raja ingat kata-kata Yeonwoo. Kalau hatinya sudah menjadi milik Raja sejak lama. Jadi kenapa harus khawatir? Raja melihat ke arah Hyung Sun yang ikut nyengir lebar. Rombongan mereka bertemu Perdana Menteri Yun. Yun bertanya, Raja mau kemana? Raja berkata akan kembali ke kamarnya untuk istirahat. Apa ada yang akan kau katakan padaku? Saya dengar Anda meninggalkan istana dengan menyamar dan ada masalah yang terjadi. Apa Yang Mulia baik-baik saja? Ini benar-benar aneh. Yang tahu kalau aku meninggalkan istana dengan menyamar hanya aku dan pembunuh itu. Perdana Menteri Yun. Bagaimana kau bisa tahu? Yun berkata sudah menjadi tugasnya sebagai Perdana Menteri untuk tahu semua yang terjadi pada Raja. Raja berterima kasih atas perhatian Yun. Ia akan jalan pergi. Tapi berhenti dan bertanya. Ku dengar Menteri Yun suka berburu. Yun bertanya kenapa Raja menanyakan itu. Raja berkata ada kompetisi militer sebentar lagi. Ia ingin belajar beberapa teknik berburu dari Yun. Apa kau akan mengajariku beberapa trik? Yun tersenyum. Ia tidak punya trik khusus. Hanya kalau sudah mendapatkan target, ia tidak akan melepaskannya. Raja mengulang. Pertama kau harus menentukan target. Mengejarnya terus dan tidak menyerah. Sampai akhirnya kau menangkap dan membunuh buruanmu. Baik. Aku akan mengingat itu. Raja berjalan pergi. Yun tampak curiga. Raja membaca laporan-laporan di kamarnya. Tapi ia tidak bisa konsentrasi. Raja bertanya apa yang dilakukan Yeonwoo. Yeonwoo menjawab, membaca buku. Saat aku tanya beberapa waktu lalu, bukankah kau juga mengatakan hal yang sama? Apa kau tidak bosan dengan itu? Saya tidak bosan. Jadi Yang Mulia, tolong konsentrasi pada masalah negara saja. Raja bertanya, buku apa yang kau baca? Saya membaca buku filosofi Cina. Raja menghela nafas. Apa buku itu begitu menarik? Yeonwoo membenarkan. Ya sangat menarik. Raja menyerah. Ia melempar gulungan laporan. Lalu menundukkan kepala. Iba-iba Raja seperti punya ide. Yeonwoo masih asyik membaca. Tidak mendengar ada yang mendekatinya. Yeonwoo mengangkat wajah dan tertegun melihat Raja. Raja membawa laporan sekalian mejanya dan pindah ke kamar Yeonwoo. Raja meletakkan meja di depan meja Yeonwoo. Lalu melanjutkan baca laporan. Raja kesal. Apa buku itu begitu menarik sampai kau tidak mendengar kalau aku datang? Kapan Anda datang? Raja mengeluh. Tidak bertemu denganku selama 8 tahun dan aku bahkan tidak sebanding dengan buku filosofi Cina. Yeonwoo heran. Apa Anda cemburu dengan ini? Raja mendengus. Cemburu. Aku merasa kalau aku sudah ditipu. Yeonwoo tidak mengerti. Bagaimana bisa merasa ditipu? Selama lebih dari 8 tahun ini, aku tidak pernah mencintai orang lain. Tidak sekalipun. Aku tinggal di istana yang penuh dengan bunga. Demi menjaga kesucianku. Apa kau tahu sebesar apa niat dan kekuatan fisik yang dibutuhkan? Apa Anda membutuhkan kekuatan fisik untuk melindungi kesucian Anda? Tentu saja. Bagaimana kau bisa mengerti malam di mana darah mudaku bergolak? Olahraga itu penting. Sangat penting. Yeonwoo tidak percaya. Yang Mulia, Anda berkata tidak pernah mencintai wanita lain. Itu bohong. Ya kan? Bohong. Kepada siapa aku memberikan perhatianku memangnya? Pada peramal Wol yang menjaga Anda setiap malam. Bukankah hati Anda tergoda? Raja awalnya bingung menyangkalnya. Tapi kemudian ia sadar. Tidak, tunggu dulu. Bukankah Wol itu adalah kau? Yeonwoo masih kesal. Bagaimanapun, hati Anda tergerak pada Wol dan bukan saya. Jelas kalau hati Anda tergoda. Raja tiba-tiba ketawa geli. Yeonwoo heran. Kenapa Anda tertawa? Raja geli. Apa kau cemburu? Pada dirimu sendiri. Ini sangat menggelikan. Yeonwoo marah dan menutup muka dengan buku. Kenapa Anda seperti ini? Saya akan melanjutkan membaca. Yang Mulia silahkan melanjutkan membaca dokumen Anda. Raja menyingkirkan mejanya. Ia duduk di depan Yeonwoo dan menurunkan buku menyebalkan itu. Raja berkata benar-benar lucu kalau kau cemburu dengan dirimu sendiri. Tapi,
Aku jatuh cinta untuk kedua kalinya pada wanita yang sama. Ini bisa dikatakan tidak normal juga. Raja tiba-tiba mencium Yeonwoo, membuat Yeonwoo terperanjat. Raja nyengir dan kembali duduk membaca dokumen seperti tidak terjadi apa-apa. Yeonwoo justru tertegun melihat Raja dan melupakan bukunya. Yun menghadap Ibu Suri tua dan melapor kalau Heo Yeonwoo ternyata masih hidup. Ibu Suri tua merasa ini tidak masuk akal. Lalu ia sadar. Ini pasti perbuatan Yang Nokyang. Ibu Suri tua murka sekali. Beraninya kau, Yun berkata. Raja sepertinya tahu apa yang terjadi. Karena ia sudah memanggil Nokyang dan setelah itu, Nokyang menghilang. Mungkin Raja yang menyembunyikannya. Gadis di Seo Walinseo itu juga disembunyikan oleh Raja. Keduanya berarti disembunyikan Raja. Ibu Suri tua heran. Jika Raja tahu, kenapa ia masih diam saja? Yun merasa Raja menunggu waktu yang tepat atau masih belum tahu kebenarannya. Tapi bagaimanapun, mereka harus bergegas dan membunuh dua orang itu. Meskipun akhirnya Raja tahu apa yang terjadi. Tapi jika dua orang itu tidak ada lagi, maka kebenarannya akan terkubur. Ibu Suri memutuskan akan menemui Raja. Yeonwoo sekarang lebih sering memandangi Raja daripada bukunya. Raja melihat ke arah Yeonwoo dan keduanya tersenyum. Hyung Sun juga cengar-cengir sendiri di luar kamar. Iba-iba Ibu Suri tua tiba. Hyung Sun panik. Ia memberi hormat dan Ibu Suri tua minta diumumkan kedatangannya. Hyung Sun berteriak keras sekali. Chonna. Ibu Suri tua tiba. Para dayang seperti sakit telinga mendengarnya. Raja dan Yeonwoo terperanjat. Raja bergegas membereskan meja beserta semua dokumennya. Ibu Suri tua tidak sabar lagi dengan Hyung Sun. Ia memerintah untuk langsung membuka pintu kamar. Hyung Sun mengikuti Ibu Suri masuk ke dalam. Raja masih memegang mejanya. Ibu Suri dan Hyung Sun terpana. Raja pura-pura sedang olahraga dengan meja sebagai beban. Yeonwoo gelisah di kamar sebelah. Ia berusaha mendengar pembicaraan mereka. Raja bertanya kenapa neneknya tiba-tiba datang. Kalau ingin bicara nenek tinggal memanggilnya saja. Ibu Suri tua mengingatkan Raja kalau ia sudah berjasa menyelamatkan nyawa Peramalwol. Apa Anda ingat? Raja ingat. Ibu Suri tua menagih janji Raja padanya. Raja bertanya apa permintaan neneknya. Ibu Suri tua ingin Raja menemukan Gukmu Seong Sucongyang dan putri spiritualnya. Lalu menyerahkan mereka kepadanya. Raja ingin tahu kenapa neneknya menginginkan mereka. Ibu Suri tua terus terang berkata, itu karena ia tahu Raja sudah menyembunyikan mereka. Mengapa nenek berpikir demikian? Mengapa nenek ingin menemukan kedua orang itu? Ibu Suri tua berkata ia tahu Raja menyelidiki masalah 8 tahun lalu. Ibu Suri ingin Raja menghentikan L-nya. Apa Anda lupa? Mendiang Raja juga punya alasan mengubur masalah ini. Anda juga memiliki alasan yang sama. Apa sebenarnya yang ingin nenek sembunyikan? Jelas. Saya menyembunyikan apa yang Anda cari. Ini semua demi kebaikan yang mulia. Biar saya perjelas. Ini untuk melindungi yang mulia dan orang-orang yang Anda sayangi. Raja ingin tahu siapa maksudnya. Ibu Suri hanya berkata, Anda pasti sudah tahu. Saya ingin Anda mempertimbangkannya. Siapa yang paling ingin Anda lindungi? Ibu Suri hanya ingin Raja menjawab permintaannya. Kata-kata Anda seperti emas. Itu yang Anda janjikan pada saya. Tentu saja. Saya akan memenuhi permintaan nenek. Tapi akan membutuhkan waktu mencari mereka. Jika nenek percaya dan menunggu dengan sabar, saya akan pastikan nenek bertemu mereka lagi. Jadi jangan cemas. Ibu Suri tua tersenyum. Sementara Raja berpikir, kalau mereka bertemu itu pasti di pengadilan. Nokyang sebagai saksi, Yeonwoo sebagai korban dan nenek akan jadi penjahatnya. Yeonwoo mendengar semuanya dan ia mengerti. Pasti kakaknya yang dimaksud Ibu Suri. Yeonwoo tampak sedih. Hyeoyong membaca buku di kamarnya. Ia melihat pembatas buku hadiah dari adiknya dan ingat kata-kata Hong Kyutae kalau Raja memerintahnya menyelidiki kematian putri mahkota 8 tahun lalu. Yom ingat saat ia protes pada ayahnya. Ia tidak mau pergi saat Yeonwoo sakit keras. Tapi Tuan Heo memaksanya. Karena Yom adalah penerus keluarga dan mereka tidak tahu apa penyakit Yeonwoo ini menular atau tidak. Yom teringat Yeonwoo dan ia berjalan keluar. Yom mendengar suara. Ia berseru. Siapa itu? Tunjukkan dirimu atau aku panggil penjaga.
Yom jalan mendekati sudut rumah dan tertegun melihat seorang gadis. Seol. Yom tidak mengenali Seol. Kau siapa? Saya pelayan Anda. Seol. Tuan muda. Yom terkejut. Seol. Ah, kau anak yang melayani Yeonwoo. Ya kan? Seol membenarkan. Yom heran kenapa mengendap-endap seperti kucing dan tidak masuk lewat pintu depan. Seol berkata ia cuma lewat dan mampir sebentar. Lagi pula ini juga sudah malam. Yom tersenyum. Tidak apa-apa. Yom menanyakan kabar Seol. Saya masih seorang budak. Tapi saya memiliki majikan yang sangat baik. Saya hidup dengan baik. Tuan muda. Yom minta Seol tidak memanggilnya tuan muda lagi. Karena Seol bukan pelayan mereka lagi. Seol menatap Yom dan dalam hati berkata, baginya, Yom akan selalu menjadi tuan mudanya. Seperti saat Anda memberi saya nama, Seol. Yom heran kenapa Seol menatapnya seperti itu. Apa ada yang ingin kau katakan? Percakapan mereka terputus oleh panggilan Nyonya Heo. Apa yang kau lakukan di luar Yom? Yom ingin menunjukkan Seol pada ibunya. Tapi Seol sudah menghilang. Nyonya Heo merasa Putri Minhua sakit sejak pulang dari kuburan ayah Yom. Ia ingin membawa Minhua ke istana untuk diperiksa oleh tabib. Yom setuju saja. Ibunya mengajak Yom masuk menemui istrinya. Yom berjalan masuk, tapi menoleh sekali lagi mencari Seol. Raja tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata neneknya. Ibu suri tua punya alasan menyembunyikan masalah 8 tahun itu dan semua demi kebaikan raja. Raja masih belum mengerti apa maksud neneknya. Yeonwoo memanggil raja. Panggilan kedua baru dijawab. Maafkan aku. Aku sedang memikirkan sesuatu. Yeonwoo mengingatkan raja untuk istirahat. Ini sudah larut malam. Raja tidak bisa tidur. Ia bertanya kenapa Yeonwoo tidak tidur. Yeonwoo memberi alasan karena raja juga belum tidur. Raja tahu Yeonwoo pasti bosan setengah mati di kamar mungil itu. Tapi saya ada di dekat Yang Mulia. Saya hanya ingin berada di dekat Anda. Jangankan di ruangan kecil seperti ini. Meskipun ini neraka, saya akan bergegas pergi tanpa ragu. Raja mengajak Yeonwoo jalan-jalan. Keduanya berjalan keluar hanya ditemani Hyung Sun dan Won. Raja mengajak Yeonwoo ke paviliun bulan tersembunyi. Raja ingin tahu kenapa waktu mereka bertemu terakhir kali di sini. Yeonwoo tidak berkata kalau ia sudah ingat lagi. Kenapa kau sembunyi dariku? Jika kau mengatakan padaku saat itu, saya tidak sampai hati mengatakannya. Yang Mulia sudah memiliki ratu di sisi Anda. Ratu Yun tiba-tiba terbangun dengan gelisah. Jo Sanggung bergegas masuk. Apa Anda mimpi buruk lagi? Ada sesuatu yang sangat aneh. Aku tidak tahu sejak kapan. Tapi aku tidak mendengar lagi tangisan dari paviliun bulan tersembunyi lagi. Saya dengar peramal Seong Suchong sudah memasang jimat di sana. Mungkin rohnya sudah lenyap. Ratu gemetaran. Tidak, kau salah. Ia mencengkeram selimutnya erat-erat dan tampak ketakutan. Pemilik paviliun bulan tersembunyi sudah kembali untuk mengambilnya lagi. Jo Sanggung bingung. Heo Yeonwoo. Anak itu pasti ada di satu tempat di dalam istana. Jo Sanggung tampak sedih. Ratu, Anda harus tetap bertahan. Ratu ingin minta ayahnya untuk menyingkirkan Yeonwoo lagi. Tapi Ratu sadar, ayahnya pasti tidak suka melihatnya seperti ini. Ratu menyuruh Jo Sanggung memanggil mata-mata yang dulu mereka pekerjakan. Saat ini juga. Ratu tidak peduli meskipun ini sudah tengah malam. Yeonwoo menjelaskan. Dia sudah dianggap meninggal dan sekarang ia hidup lagi. Yeonwoo menyadari pengaruh pada keluarga raja dan istana. Belum lagi. Kebodohannya karena tidak bisa mengenali raja. Bagaimana saya bisa dengan mudahnya mengatakan kalau ini adalah saya? Omong kosong. Ini salahku, kau sudah banyak mengalami penderitaan. Kau sudah menahan kesakitan dan ketakutan akan kematian. Sementara aku tidak berdaya melakukan apapun. Ini semua adalah salahku. Bukan itu maksud saya. Karena Anda tidak melupakan gadis biasa seperti saya selama 8 tahun. Saya tidak bisa meminta apa-apa lagi. Jadi, saya memutuskan untuk terus mengingat dan merindukan Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia melupakan saya. Raja janji. Ia tidak akan melupakan orang-orang yang telah membuat Yeonwoo menderita. Ia pasti akan membuat mereka membayarnya dan akan mengampuni mereka yang tidak bersalah. Dan akan mengembalikan semuanya pada tempat yang semestinya. Yeonwoo yang tahu keterlibatan Minhua minta raja melupakan semuanya.
Apa yang terjadi di masa lalu lebih baik ditinggalkan di masa lalu. Jika raja sebelumnya ingin menutupi kebenarannya, dia pasti punya alasannya sendiri. Raja memandang Yeonwoo. Ia heran. Raja mengutip kata-kata Yeonwoo. Saya percaya pada Anda. Saya percaya Anda akan mengungkapkan kebenaran. Bukankah kau pernah mengatakan itu padaku? Tapi mengapa? Saya percaya pada Yang Mulia. Tapi saya takut kalau kebenarannya hanya akan menyakiti Anda. Saya hanya ingin tetap di sisi Anda. Saya tidak bisa minta yang lain lagi. Raja tidak percaya. Apa Yeonwoo suka ada di ruangan kecil dengan cahaya yang minim seperti itu? Yeonwoo menjawab. Karena ia telah memiliki matahari di sisinya. Saya tidak membutuhkan sinar yang lain. Raja tersenyum dan menggandeng Yeonwoo pergi. Yeonwoo heran. Kita mau kemana Yang Mulia? Raja membawa Yeonwoo ke balairung istana. Tempat di mana tahta raja ada. Di sini. Di mana politik negara ini dimulai. Di sini. Aku mendengarkan masalah-masalah rakyat. Aku memutuskan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. Kenapa membawa orang seperti saya ke tempat sepenting ini? Raja berkata saat pertama bertemu Yeonwoo. Yeonwoo mengingatkannya tentang kesalahan hukum negara dan kalau raja negeri ini harus bermoral. Yeonwoo malu. Ia merasa masih muda dan naif waktu itu. Raja mengutip. Di mata seorang anak, semua di dunia ini bisa menjadi masalah. Dan semua di dunia ini juga bisa menjadi jawaban. Itu adalah pelajaran pertama yang diberikan gurunya, yaitu kakak Yeonwoo. Jadi, jika menurut seorang anak itu tidak masuk akal, berarti ada masalah. Jadi sebagai raja, setiap kali aku harus membuat keputusan akan satu masalah, aku akan memikirkanmu dan juga guruku, dan apa yang telah kalian nasihatkan. Raja menatap Yeonwoo. Aku akan berpikir seperti ini. Yeonwoo terharu. Raja menunjuk lukisan Irwoldo. Lukisan matahari, bulan dan 5 puncak di belakang tahta raja. Kau lihat itu. Saat aku masih sebagai putra mahkota. Berdasar arti di balik lukisan matahari dan bulan itu, aku menyuruh seorang seniman membuat binyeo wanita. Aku ingin memberikannya padamu saat aku memintamu menjadi bulanku. Sebagai tanda cintaku saat aku memintamu menikahiku. Raja mengeluarkan kantung merah dari balik jubahnya. Dan memberikan binyeo Phoenix itu kepada Yeonwoo. Ini sebenarnya sepasang. Yang satunya lagi sudah kuberikan padamu. Aku menyimpan ini untuk diberikan padamu saat kau menjadi istriku. Aku ingin memberikan ini padamu. Yeonwoo mengamati binyeo Phoenix itu dengan terharu. Raja mengeluarkan kantung lain dari balik jubah. Kali ini kantung hitam. Raja sudah memerintah untuk mengambil barang-barang Yeonwoo dari Seowalinseo dan ia menemukan binyeo Phoenix yang satunya lagi. Raja memberikan binyeo itu pada Yeonwoo. Sekarang di tangan Yeonwoo ada sepasang binyeo Phoenix rancangan raja. Raja berkata, hari ini mereka berdua akhirnya menjadi satu. Yeonwoo menangis. Raja mendekat dan mencium Yeonwoo.